Selamat siang Pak Husein. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Halimah. Alhamdulillah keadaan baik, kabar baik. Tentu juga Ibu baik juga kabarnya Bu. Ya, alhamdulillah baik. Gimana Pak? Aktivitas hari ini? Alhamdulillah aktivitas hari ini lancar Ibu. Seperti biasa melaksanakan rutinitas sebagai seorang guru. Tentunya banyak hal yang dijumpai ketika kita berhadapan dengan anak didik kita. Ada sih beberapa hal yang memang perlu kami sampaikan kepada Ibu atau mungkin sedikit curhat ya terkait dengan kendala yang adalah beberapa kendala yang saya hadapi dengan anak didik saya begitu Bu. Oh begitu, nggih Pak. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Kira-kira apa yang lagi dihadapi Bapak? Ada ya, sih memang maksimal berjalannya kegiatan tersebut, yaitu kaitannya dengan kegiatan sholat berjamaah. Karena saya lihat untuk antusiasme anak melaksanakan sholat berjamaah itu memang menurut saya ya belum sesuai dengan yang saya harapkan begitu. Itu yang perlu kami konsultasikan, kami sharing dengan Ibu begitu Bu. Tadi Bapak menyampaikan ada beberapa siswa ya Pak ya kendala dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Terus apakah Bapak sudah menelusuri penyebab permasalahan yang Bapak hadapi saat ini Pak Husein? Ya, kalau menurut saya itu ada beberapa faktor sih ya, beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak saya itu memang tidak mau melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Jadi diantaranya itu mungkin bagi yang perempuan itu kalau saya telusuri, saya tanya-tanya, alasannya adalah karena mereka tidak membawa alat sholat. Kemudian kalau yang laki-laki saya telusuri itu memang karena mereka tidak mau melaksanakan sholat zuhur di sekolah itu, pikirnya karena ini merupakan jam istirahat sehingga sebaiknya untuk istirahat bukan untuk sholat. Ya, lalu dari pengamatan yang Pak Husein lakukan, kenapa mereka tidak mau mengikuti kebiasaan sholat berjamaah di sekolah Pak? Ya, tadi yang saya sampaikan ada beberapa alasan sebenarnya yang sebagai alasan mereka kenapa tidak mau melaksanakan sholat zuhur di sekolah. Kalau yang perempuan itu alasannya tadi karena tidak bawa alat sholat. Kemudian kalau yang laki-laki itu karena mereka inginnya ketika jam istirahat kedua itu ya untuk istirahat, tidak untuk sholat begitu. Sehingga mereka beranggapan bahwa nanti sholatnya di rumah saja lah. Padahal kan tahu sendiri bahwa pulang sekolah itu jam 2 lewat, sehingga itu sudah melewati pada suatu sholat zuhur begitu Bu. Nah, kira-kira kondisi seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan pada murid-murid tersebut Bapak? Kalau di rating menggunakan level untuk saat ini sih idealnya itu ya paling tidak karena mereka itu kan punya kewajiban melaksanakan sholat zuhur di masjid ya, di sekolah, sehingga idealnya adalah ya yang kami harapkan itu mereka itu bisa melaksanakan sholat zuhurnya itu dengan keikhlasan, bukan karena kepaksaan, bukan karena perintah. Yang kami harapkan adalah idealnya ya ketika sudah masuk waktunya sholat zuhur, sudah mendengar adzan ya sudah secara otomatis langsung ke masjid begitu. Itu ideal yang kami harapkan seperti itu sebenarnya Bu. Baik, kalau begitu apakah yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka untuk tergerak melakukan dengan sendiri, dengan kemauan sendiri Pak? Motivasi yang kami lakukan adalah sebenarnya kami sudah berkoordinasi dengan guru yang lain, karena bagaimanapun juga ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim, bukan hanya siswa saja, tapi guru juga kami libatkan untuk bisa mengkondisikan sesuai dengan yang kami harapkan, sehingga
guru-guru mapel yang lain itu memang kami sudah berkoordinasi dengan mereka agar mereka mau terlibat ikut serta dalam mensukseskan anak didiknya agar secara ikhlas dengan tanpa disuruh atau bahkan tanpa dipaksa untuk bisa dengan sendirinya melaksanakan sholat zuhur di masjid. Iya, baik. Kalau begitu, baiklah Pak. Apakah ada kira-kira metode yang pernah Bapak laksanakan berhasil untuk kegiatan untuk memotivasi murid-murid tersebut untuk mempunyai kemauan sendiri melaksanakan sholat berjamaah, Bapak? Metode itu yang sudah kami terapkan adalah satu berkolaborasi dengan guru yang lain. Kemudian yang kedua adalah kami mengabsen atau mengecek kehadiran siswa ketika berada di masjid, yang kemudian setelah kami cek dan kami absen itu kami laporkan kepada wali kelas masing-masing, yang kami harapkan juga nanti wali kelas meneruskan bisa melaporkan kepada wali muridnya masing-masing, sehingga dengan begitu ada sejenis pemantauan secara tidak langsung dari kami kepada wali kelas, kemudian wali kelas meneruskan kepada wali murid, begitu, sehingga semua bisa terlibat dalam pemantauan atau pengawasan pelaksanaan kegiatan sholat zuhur di sekolah, begitu Ibu. Wow, luar biasa, keren Pak, mantap ya. Baik Bapak, jika kita rating nih Pak, dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Husein, berapa tingkat keberhasilan metode yang Bapak terapkan untuk menarik, untuk memotivasi anak secara sendirinya mengikuti sholat berjamaah Bapak? Rating ya, kalau rating yang saya harapkan itu sebenarnya ya tidak muluk-muluk lah, realistis saja, karena jumlah siswa di sekolah kami kan lumayan banyak yang beragama Islam. Kalau jumlah sekitar itu ada 800 anak jadi dari 800 anak itu kalau kami buat rating itu ya sekitar 8 lah yang saya harapkan bisa tercapai, karena dengan jumlah anak yang begitu dengan rating 8 itu sudah bagus menurut saya, Bu. Begitu ya Pak Yanggi. Terus siapa saja yang bisa membantu Pak Husein dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana tersebut Bapak? Yang kami libatkan dalam menyusun rencana sebenarnya itu yang paling inti adalah kami sebagai guru agama, karena di sekolah kami itu ada 3 guru agama itu sebagai pokok yang akan menggerakkan kegiatan ini. Tapi kalau dengan 800 anak ditangani oleh 3 guru agama, tentunya ini sangat tidak mungkin dilaksanakan, sehingga kami akan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah kami. Contohnya adalah guru mapel yang lain, kemudian termasuk kepala sekolah tentunya, dan juga pihak TU atau mungkin pihak itu yang biasa membersihkan masjid, itu juga nanti akan kami libatkan, karena tidak mungkin kan kalau seumpama ketika kita sudah mengarahkan anak untuk melaksanakan sholat zuhur, airnya tidak ada, kemudian tempatnya kotor, kemudian pengeras suaranya belum siap, itu kan nanti malah jadi kacau pelaksanaannya, begitu Bu, tidak lancar, begitu Ibu. Iya Bapak, kira-kira Bapak butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan program tersebut Bapak, rencana tersebut? Kalau berapa lama sih, segera mungkin kami laksanakan program ini ya, karena yang namanya kewajiban kan bergulir setiap hari, bukan hanya saat ini saja atau mungkin minggu depan, tapi segera mungkin kami laksanakan itu. Apalagi untuk saat ini kan kebetulan di sekolah kami sedang ada kegiatan ASTS, sehingga karena ASTS itu selesainya itu sekitar jam setengah 12, sehingga anak-anak itu sudah pulang gasik, sehingga paling tidak yang paling relevan kami laksanakan nanti setelah kegiatan ASTS ini selesai, akan kami laksanakan kegiatan itu Ibu. Iya baik. Kemudian komitmen seperti apa Pak yang akan Bapak lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan baik dan lancar?
Kalau komitmennya adalah yang pertama kita tentunya sebagai guru agama sebagai pionir utama pada kegiatan ini. Yang pertama adalah memberi nasihat kepada semua peserta didik bahwa ini adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan setiap hari. Kemudian yang kedua memberikan contoh atau teladan kepada semua siswa termasuk guru yang lain agar mereka bisa meniru mencontoh apa yang kita lakukan, sehingga dengan begitu mereka sadar bahwa selama ini apa yang kita contohkan itu sebenarnya baik buat semua pihak termasuk peserta didik dan juga kepada guru yang lainnya, begitu Ibu. Baik, Pak Husein, mudah-mudahan semuanya rencananya berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, Amin, bagaimana amin, amin. perasaan Bapak setelah kita berbincang sejenak Pak? Alhamdulillah jadi lega lah, menjadi plong apa yang ada di unek-unek saya dengan permasalahan yang saya hadapi selama ini. Ternyata ada tempat yang untuk bisa sharing, bisa berbagi. Yang harapan adalah ada solusi, ada titik temu bahwa apa yang saya lakukan ini memang nanti bisa membuahkan hasil yang maksimal, begitu Bu. Iya. Baik Bapak, saya senang bisa mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita terus bisa berbagi ya Pak. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum Pak Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Halimah, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bapak, Alhamdulillah kabarnya baik. Tapi maaf nih Pak, saya lagi sedikit ada problem nih Pak. Ada problem ya? Biasalah untuk menghadapi pekerjaan kita sebagai guru kan tentunya pastilah ada problem yang dihadapi. Boleh sedikit cerita Ibu kira-kira problem atau permasalahan apa yang Ibu hadapi untuk saat ini Ibu? Begini Bapak, ada beberapa saya lagi menghadapi sedikit problem atau masalah. Bapak, mohon waktunya sebentar untuk berbincang ya Bapak. Boleh Ibu, boleh. Ya Bapak. Monggo. Seperti ini Bapak, saya ada beberapa siswa ketika mengikuti pelajaran saya, apalagi di materi BTQ, kurang begitu semangat ataupun antusias ketika mengikuti pelajaran. Saya sedikit kebingungan dan bagaimana cara menghadapinya Pak? Gitu. Jadi Ibu tadi sampaikan ada beberapa anak yang antusias mengikuti kegiatan BTQ, begitu Ibu? Iya. Tahu berdiri beberapa anak sebenarnya yang mengikuti kegiatan BTQ itu Bu? Maaf Bapak, diulang? Kalau boleh tahu ada berapa anak, mungkin jumlahnya banyak atau berapa mungkin pastinya Tidak anak Bapak, yang memang tidak semua, ada beberapa dari beberapa kelas juga, karena kan saya mengajar PAI itu kan di berbagai kelas ya Pak, dari kelas 1 sampai kelas 6, dan di setiap kelas itu ada yang kurang antusias dalam mengikuti Bapak. Jadi ada beberapa anak di setiap kelas gitu ya, Iya, yang Bapak. tidak antusias mengikuti kegiatan BTQ-nya. Terus menurut pengamatan Ibu, dari beberapa anak tadi yang tidak antusias mengikuti kegiatan BTQ itu, menurut Ibu apa sih yang menyebabkan tidak semangat dalam mengikuti kegiatan itu Bu? Begini Pak, jadi setelah saya amati dan saya tanyakan kepada beberapa siswa, ternyata mereka itu kurang pede karena belum bisa menulis dan membaca huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf-huruf Al-Quran Bapak ternyata. Oh begitu ya. Oke. Kalau menurut Ibu ya, kondisi ideal yang Ibu harapkan dari apa yang Ibu harapkan tadi itu seperti apa sih Bu? Ya, saya menginginkan mereka itu mengikuti pelajaran yang saya berikan itu seperti anak-anak yang lain, semangat dan antusias dalam mengikutinya Pak. Jadi yang diharapkan adalah anak-anak itu antusias ya? Iya, seperti anak-anak yang lain. Terus kira-kira
apa yang Ibu lakukan agar anak itu mereka termotivasi, antusias untuk bisa mengikuti kegiatan yang Ibu lakukan, Ibu? Eh, saya pernah melakukan beberapa metode yang saya lakukan waktu itu. Saya melakukan eh, memvariasikan pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, media pembelajarannya juga saya menyelipkan beberapa ice breaking di dalamnya, Bapak, agar mereka tidak bosan dan tidak merasa monoton dalam belajar. Jadi saya membuat media pembelajaran dengan membuat flashcard waktu itu, membuat kartu yang di dalamnya itu membuat huruf-huruf hijaiyah dari kartu, dan mereka melakukannya secara berkelompok, dan setelah itu mereka mempresentasikan, memperlihatkan hasil mereka yaitu berupa kartu huruf hijaiyah dan menghafalkannya dengan cara bernyanyi. Gitu, seperti itu, Pak. Akhirnya seluruh siswa kan terlibat dalam pembelajaran tersebut gitu. Dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya sudah banyak beberapa metode yang Ibu lakukan tadi ya, ada ice breaking, Iya. ada nyanyi, ada lagi flashcard. Itu sebenarnya itu sudah pernah Ibu lakukan ya. Sudah, Pak. Terus menurut Ibu, apakah dari metode-metode tadi yang Ibu laksanakan tadi itu pernah berhasil Ibu lakukan dan sudah bisa membangkitkan semangat mereka kembali, Ibu? Ya, cukup berhasil, Bapak, yaitu saya sudah melaksanakannya dan alhamdulillah anak-anak antusias dan akhirnya hasilnya seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran tersebut dan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Begitu ya. Wah, luar biasa. Berarti apa yang Ibu lakukan memang benar-benar sudah bisa membangkitkan motivasi dari anak itu sendiri ya, Ibu ya. Tinggi, Bapak. Terus menurut Ibu, dari apa yang sudah pernah Ibu lakukan dengan metode-metode tadi itu, menurut Ibu ya, rating dari angka 1 sampai 10, tingkat keberhasilan dari metode tadi tersebut itu menurut Ibu dapat berapa, Ibu? Alhamdulillah, kalau saya rating di angka 8 sampai 9, Pak. 8 sampai 9 ya. Iya. Wah, luar biasa, itu angka yang cukup tinggi, Ibu ya. Tinggi. Terus kemudian apa saja rencana yang Ibu Halimah lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu, untuk mendapatkan tadi itu angka 8 sampai 9 tadi itu, Bu? Ya, saya pastinya akan segera menerapkan metode pembelajaran tersebut dengan bervariasi. Kemudian saya terus akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan tentunya saya akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada wali murid atau orang tua siswa, Bapak. Begitu ya. Jadi ada pihak-pihak lain ya yang dilibatkan dalam untuk meningkatkan motivasi tadi itu ya. Kira-kira untuk melaksanakan itu semua ya, dari tadi yang Ibu ceritakan tadi itu, kira-kira Ibu membutuhkan waktu berapa lama itu untuk melakukan semua itu, Bu? Sepertinya tidak butuh waktu lama, Bapak. Tentunya hal ini akan saya segera laksanakan dan saya akan terapkan secepatnya. Tetapi hanya saja mungkin pencapaiannya yang mungkin membutuhkan waktu, karena semuanya kan butuh proses ya, Bapak. Tidak ada yang instan. Jadi ya saya akan lakukan secepatnya, tetapi masalah hasil ya memang membutuhkan waktu. Jadi secepatnya, Ibu ya, Iya. untuk melakukan itu semuanya. Kemudian komitmen seperti apa sih yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut tadi itu berjalan dengan baik, Bu? Ya, saya akan terus konsisten, Bapak. Konsisten belajar mengupdate segala informasi, berkolaborasi dan juga berbagi praktik baik dengan rekan sejawat di sekolah ataupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Kemudian jadi saya dapat menerapkan pembelajaran tersebut di sekolah, di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik. Gitu ya. Kemudian adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Halimah butuhkan untuk mendapatkan apa yang Ibu harapkan tadi itu, Bu?
Dukungan sarana dan prasarana ataupun moral sudah saya dapatkan di sekolahan Bapak, dari kepala sekolah ataupun dari rekan sejawat. Mungkin internal dari diri saya saja Bapak, untuk selalu konsisten dalam menjalankan rencana tersebut. Oh, gitu ya. Baiklah Ibu Halimah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu, Bu Halimah, setelah kita berbincang sejenak tadi itu? Amin Bapak, terima kasih. Perasaan saya cukup lega. Akhirnya saya menemukan solusi dari hasil pembincangan kita barusan, gih Pak. Oh, begitu ya. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain mungkin yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bapak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak Husen. Oh, baik Bu Halimah, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu Halimah. Sama-sama Bu Halimah, semoga kita terus bisa berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Husen, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.